Selamat pagi adik-adik, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah sekolah minggu online Gemim Kristus Bitung. Sebelumnya Encik mau sapa dulu kita semua. Selamat pagi Encik Loisa, apa kabar? Selamat pagi Ci Debbie, puji Tuhan baik Ci. Encik Rebecca, Selamat pagi Encik Debbie, puji Tuhan baik. wah, Encik Loisa, Encik Rebecca, Encik Debbie, puji Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Gimana dengan adik-adik di rumah? Encik percaya, bahkan Encik terus berdoa supaya kita semua, adik-adik yang ada di rumah, torang di dalam keadaan sehat, keadaan kuat. Dan kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dan mau menyatakan bahwa Tuhan, saya mau datang kepadamu, mau beribadah kepadamu dengan hati yang penuh kesungguhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sikap berdoa. Kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Pujian ini menyatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari semua dengan sikap berdoa kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Kami percaya itu semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami semua supaya kami semua boleh datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua menyerahkan ibadah sekolah minggu di hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita dengan penuh semangat, ya semua kan sehat, semua kuat. Orang mau pakai orang punya kekuatan, kesehatan untuk bersuka cita memuji Tuhan. Ayo sekali lagi Encik ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang ada bilang, I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. Mari kita sambil bertepuk tangan dan juga pujian ini ada gerakannya. Kita buat gerakan untuk memuji Tuhan.
memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat Lebih besar. sangat Lebih besar lagi. sangat besar kuasa. Ayo yang mau lompat. Untukmu Tuhan kekuatanku. Wah. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Ya, lebih semangat lagi kita angkat pujian ini. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa. Untukmu Tuhan kekuatanku. Mana kuatnya? Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan selamanya. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Ya, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai, yang sudah memberkati, dan yang memberi kita kekuatan. Sepanjang hidup kita, kita selalu mengalami berkat Tuhan. Mulai bangun pagi hari, siang, malam, setiap saat kita selalu diberkati oleh Tuhan. Diberi kuat, diberi sehat, diberi nafas kehidupan. Itu semua karena berkat Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mari kita teman, kita angkat pujian ini. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Satu lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Ya, sepanjang hidup kita mengalami berkat Tuhan. Bahkan kita bersyukur karena Tuhan akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik yang masih berdiri dipersilakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati, mau mendengar firman Tuhan. Kita memohon Tuhan supaya boleh membuat firman Tuhan ini tersimpan di dalam hati, tetapi juga boleh bertumbuh subur, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Sambil kita mau mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku.
simpan di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, bersyukur hari ini Tuhan bisa aku dapat lagi dalam ibadah sekolah minggu Gemim Kristus Bitung. Saat ini Tuhan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan akan berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, Tuhan akan berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua. Kami dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa bersama-sama. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, kami boleh dapat duduk dengan tenang, kami boleh menikmati setiap cerita yang ada. Berkati Engkau yang akan bercerita, biar dia dapat bercerita sesuai seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi, seandainya Bapak Presiden Jokowi mau datang Pak adik-adik di rumah, sambil terus tunggu Pak Presiden Jokowi, apa yang terus beki? Pasti yang pertama-tama terus beki apa? Terus kasih bersih itu rumah, supaya rumah itu bersih. Baru apa? Terus mempersiapkan makanan yang paling enak, yang paling sedap untuk Pak Presiden Jokowi. Di Alkitab juga ditulis bahwa murid-murid Tuhan Yesus sedang menunggu. Siapa sih yang dorong tunggu? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, dan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan penolong untuk murid-murid. Siapa sih itu penolong itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Benar. Roh Kudus. Tuhan Yesus menjadikan Roh Kudus untuk murid-murid. Jadi, yang murid-murid ada tunggu itu adalah Roh Kudus. Sambil menunggu kedatangan Roh Kudus, ini murid-murid apa? Dorang setiap hari, dorang berdoa, dorang membaca Alkitab, dorang apa? Memuji Tuhan. Suatu ketika, sementara dorang kumpul, tiba-tiba terdengar suara angin yang kencang, angin yang keras, dan apa? Hingga Pak murid-murid kepala lidah-lidah seperti nyala api, dan Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan Yesus. Ketika dorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dorang sangat senang, dorang bersuka cita, dan apa? Dorang memuji Allah dengan berbagai bahasa. Pada saat itu juga ada orang-orang dari segala bangsa datang ke Yerusalem. Ketika dorang dengar itu murid-murid berkata-kata begitu, dorang kaget, dorang heran. Kenapa Kang? Kenapa dorang bisa? Kenapa? Karena apa? Dorang tahu ini murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Galilea. Kenapa dorang bisa berkata-kata tentang perbuatan Allah yang luar biasa dengan bahasa yang dorang mengerti? Ini adalah mujizat Allah yang paling luar biasa, yang menunjukkan tentang kuasa Roh Tuhan. Tetapi adik-adik, ada orang-orang yang menghina, mencemooh ini murid-murid Tuhan Yesus. Orang bilang bahwa ini murid-murid Tuhan Yesus ini mabuk. Tiba-tiba Petrus dengan keberanian, kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, dia berdiri. Dia menceritakan tentang Yesus Sang Juru Selamat itu. Dia bilang, "Moni semua harus bertobat. Dan moni semua harus
percaya kepada Tuhan Yesus, maka onipe dosa akan diampuni. Ketika mendengar apa yang Petrus ada bilang, ini orang-orang menjadi gelisah, orang sedih. Akhirnya apa? Orang menyesali, orang bertobat, orang memohon ampun kepada Tuhan. Orang mohon ampun supaya rompi dosa itu bisa diampuni. Dan pada hari itu juga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus bukan hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus juga diberikan kepada orang semua sebagai anak-anak Allah untuk memberikan orang kekuatan dalam orang mengasihi Allah, dalam orang melakukan apa yang Allah katakan, dan dalam orang melayani Allah. Dari cerita firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal harus orang lakukan. Yang pertama, orang harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun trompet kehidupan. Yang kedua, Roh Kudus memberikan orang keberanian melawan trompet rasa takut. Rasa takut lantaran apa so? Makanya orang dapat lihat gelap sedikit, orang so takut. Orang sendiri saja orang so takut. Apalagi orang bilang, oh di sana ada setan, di sana ada setan. Orang so rasa takut. Orang harus ingat ada Roh Kudus bersama-sama dengan orang. Dan orang juga harus terus ingat bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Roh Kudus juga memberikan orang keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, Bu, kita kan masih kecil. Gimana kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus? Apakah kita mesti seperti pendeta-pendeta? Apakah kita mesti seperti Injil Engku? Nah, walaupun Tuhan masih kecil, Tuhan bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana bicara? Bagaimana? Tuhan mengatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Mari di sepanjang minggu ini, Tuhan bilang pada trompe mama, trompe papa, trompe oma, trompe opa, trompe kakak, trompe adik, dan trompe teman-teman semua, bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin firman Tuhan. Mari orang berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun hidup kami. Kami juga bersyukur Roh Kudus memberikan kami keberanian untuk melawan rasa takut kami. Memberikan kami keberanian untuk menceritakan tentang Engkau, Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini terus hidup dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita terus berdoa memohon supaya Roh Kudus memberikan kita hikmat, supaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan orang boleh mengerti, tetapi juga orang boleh melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita juga bersyukur di sepanjang minggu ini ada teman kita yang Tuhan boleh berkati dengan 1 tahun usia kehidupan. Ada teman kita Kensi Sahea, teman kita Christian Wolok, ada teman kita Keila Silangen,
Pangeran Simanjuntak, ada teman kita Junior Makadada, Kaila Tumangkeng, ada juga teman kita Cinta, Timothy Oro, Clinton Telando. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan bagi teman-teman kita, dan juga ada Engku sekolah minggu yang berhari ulang tahun, Engku Jeffrey Mamuaya. Mari kita ucapkan selamat bagi teman-teman kita dan juga bagi Engku yang Tuhan boleh berkati dengan 1 tahun usia kehidupan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan Yesus memberkati, semakin kuat, semakin sehat, bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Semuanya boleh kembali bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai dan memberkati ibadah kita. Boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian ini ada 3 versi. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Mandarin. Kita mau menyanyikan pujian ini dari dalam 3 bahasa. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Sambil kita bertepuk tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Versi Mandarinnya, kanse Yesus. 感谢耶稣，感谢耶稣，感谢耶稣在我心。感谢耶稣，感谢耶稣，感谢耶稣在我心。 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Ya, jadi kita mau berdoa, semua ambil sikap berdoa yang sopan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami saat kami mendengar firman Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan memberkati kami semua, kami boleh terus mengingat firman Tuhan dan juga kami boleh melakukannya di dalam semua aktivitas yang kami lakukan. Tolong kami supaya jadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, berterima kasih Engkau sudah memberkati teman-teman kami dengan ketambahan usia kehidupan. Terima kasih Tuhan, biarlah teman-teman kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk engkau kami, Engkau Jeffrey Mamuaya yang juga Tuhan berkati. Biarlah engkau Jeff boleh tetap setia melayani Tuhan. Engkau Jeff boleh terus menjadi berkat dimanapun engkau Jeffrey pergi dan berada. Bapa, saat ini juga kami mau terus bersama berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan Yesus mau melihat mereka, Tuhan Yesus mau menjamah mereka, supaya mereka boleh sembuh dari sakit mereka, dan mereka juga boleh bersama dengan kami secara online beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia dan secara khusus untuk Kota Bitung.
tempat di mana kami boleh tinggal, kami sekolah, kami ada. Kami memohon biarlah Engkau yang memberkati Kota Bitung. Kota Bitung boleh menjadi kota yang aman, damai, dan juga kami memohon ya Tuhan supaya virus corona yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan di Kota Bitung boleh segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Kami memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi permohonan kami semua. Bahkan ini juga yang menjadi ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online Gemim Kristus Bitung di hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita sudah berdoa bersama. Nanti minggu depan kita juga akan bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Kita terus berdoa supaya ini virus corona boleh segera hilang dan orang boleh ibadah sama-sama di gereja. Tapi saat ini Ciengku berdoa berharap supaya adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang sudah mendukung dan membawa adik-adik untuk beribadah. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah, shalom.